Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Mars Syubbanul Watan.
يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayya bika yawma qawmi hayya qawmama kullu mayya bika yawma qawmi hayya qawmama Siapa hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Siapa hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Engkau panji martabatku Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yada min awaidil ihsan wa fawaidil imtinan min Allahi rabbil malikil hanan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Hadratal muhtaramin ulama anal afadil zu'ama anal izza. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang mulia Rais Am, Ketua Umum dan Sekjen terbaik PBNU Rais Syuriah serta Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Bapak Ibu hadirin, warga Nahdliyin dan tamu undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersilaturahim pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Institut Agama Islam Syekhona Khalil Bangkalan pada hari ini Selasa 23 Juni 2026 Miladiah atau 8 Muharram 1448 Hijriah. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran ala hadihiniyah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. Mengawali acara siang hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 sampai 161 oleh Al-Mukarram Kiai Haji Khairul Amin, qari terbaik dari Jamiatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما
صلى يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan laporan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Saquf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang kami muliakan, kami banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang mulia Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Miftahul Akhyar, yang saya hormati jajaran Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih bersama Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Yang saya muliakan para kiai, para masyayikh yang hadir bersama kita hari ini, menunggui kita hari ini. Kiai Azaim Ibrahimi, Kiai Abdullah Ubab Maimun, Kiai Ali Akbar Marbun, Kiai Said Aqil Siraj, Kiai Nasih Askhal, Kiai Abdullah Kafabih, para kiai lain yang semuanya bersama kita pada hari ini. Yang saya cintai, saya banggakan, para pimpinan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, dan para pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, para
pimpinan pusat badan-badan otonom Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, Ibnu, IPPNU, dan semua yang hadir bersama kita. Alhamdulillah, dan juga tidak lupa pimpinan Institut Agama Islam Syekhuna Khalil Bangkalan, beserta seluruh keluarga besar Dzurriyyah Syekhuna Kiai Muhammad Khalil Bangkalan, Kiai Imam Bukhari Khalil, Kiai Fahri Ashal, Kiai Nasir Ashal, terima kasih. Bapak Presiden yang kami hormati, izinkan kami mengungkapkan terima kasih yang tidak terhingga atas kehadiran Bapak pada kesempatan siang hari ini. Pada upacara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026. Ini melengkapi kebahagiaan kami setelah berhasil menyelesaikan keseluruhan tugas pelaksanaan Munas dan Kombes yang merupakan permusyawaratan paling strategis menuju Muktamar ke-35 yang insya Allah akan kami selenggarakan pada tanggal 1 sampai 5 Agustus yang akan datang di tempat yang segera akan kami sepakati bersama. Mohon doa restu, semoga Nahdlatul Ulama akan terus senantiasa hadir dan tegak di dalam menjaga, melestarikan, memelihara bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bapak Presiden yang kami hormati, bersama-sama Bapak saat ini adalah para kiai, para pemimpin Nahdlatul Ulama, kader-kader Nahdlatul Ulama. Dan di luar sana, Bapak Presiden telah bertemu dan menyaksikan kerumunan warga Nahdlatul Ulama yang telah memperlihatkan cinta yang begitu besar kepada pemimpin negara kita. Semua ini, kami semua adalah rakyat yang setia kepada negara. Rakyat yang siap berjuang, yang rela berkorban demi bangsa dan negara tercinta. Rakyat yang tidak pernah kehilangan keyakinan dan optimisme akan Indonesia. Karena kami semua yakin bahwa dengan iman yang teguh, dengan khidmah yang istiqomah, di dalam perjuangan fisabilillah demi kemaslahatan agama, bangsa dan negara, maka di hadapan tantangan apapun, di hadapan ancaman apapun, janji Allah tidak akan meleset, bahwa pertolongan Allah akan datang dan kemenangan sangat dekat menjelang. Nasrum minallah wa fathun qarib wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Janji Allah tidak akan meleset selama kita teguh dalam iman, istiqomah dalam perjuangan. Insya Allah janji Allah akan datang, pertolongan dan masa depan yang gemilang. Bapak Presiden yang kami hormati, kami mohon izin untuk membersamai Bapak Presiden dalam perjuangan demi bangsa dan negara ini. Kami mohon
Bapak Presiden memimpin kami semua hingga sungguh terwujud jalan menuju Indonesia gemilang. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, ibu nyai, masyayikh dan seluruh warga Nahdliyin rahimakumullah. Selanjutnya taujihat dan doa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Rais Am PBNU Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Kiai Haji Miftahul Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khair ummatin ukhrijat linnas. Alladzina ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wala yardawna bidinillahil misas. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'am nifdalih. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamurak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadaratil kuramal aizza wal ulama wal masyayikh, nakhusu dzikran Ar-Rais Al-Jumhuriyah yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Semoga Allah melindungi beliau dalam kesehatan, mu'afah daimah, terus bisa membangun, memperjuangkan rakyat Indonesia, kesejahteraan rakyat Indonesia, dan keamanan negeri yang tercinta ini. Para lembaga tinggi negara Indonesia, Kabinet Merah Putih, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, dan semua jajaran, termasuk Bapak Ketua MPR RI, Bapak Muhammad Muzani, ulama anal kiram, masyayikhina al-izam,
saya idem dengan ketua umum menyebut satu persatu daripada semuanya tadi yang telah disebut. Tanpa mengurangi ikram takdim kami pada beliau-beliau. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Ada permintaan agar membiasakan dalam sambutan atas nama Rois Am atau Rois sebagian besar berbahasa Arab. Oleh karena itu saya mencoba kalau ada kata-kata yang salah atau kurang mohon dimaafkan. Ya ma'asyiral ulama wal du'ama al-aizza wal afadil wal masyayikh al-ajilla al-abajil. Wa duyufanul kiram mumta'il mu'azzamat wal hayat al-iklimiyah wal mahalliyah bijawah asy-syarqiyah ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah jami'an. Bismi Rais Am lil Hay'ati Syuriyah al-Markaziyah di Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Wa bismi qiyadati jami'il khadimin Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Aqulu lakum ma asraha sudurana wa ma afraha qulubana wa ma as'ada hayatana wa juhudana bihudurikum wa ihtimamikum afwajan bihadal multaqa jalsal ikhtitam bimusyawarati al ulama wal mu'tamar Nahdlatul Ulama al munaqad tarikh 23 Juni 2026 Masyihiyan wa 8 Muharram 14 Alfan wa 48 Hijriyan fi Institut Agama Islam Syekhuna Muhammad Khalil في هذا لا شك أن ذلك جميعا يدل على خلوص سريراتكم وقوة عزائمكم على الجهود والاجتهاد ببذل الوسع لنيل أكرم مطلوب لتكون كلمة الله هي العليا والعزة لله وللإسلام والمسلمين جميعا. أيها السادة والسيدات المحترمون والحاضرون والحاضرات المبجلون، نحن معاشر المديرين الخادمين النهديين بمناسبة التزامنا على هذه الجمعية المهدية المحبوبة المباركة كالمقرر في قانونها وقراراتها بصددها أن نقيم مشروعاتها نحو غاية هذه الجمعية التي هي رعاية مصالح العامة وغاية نجاح مبادئ خير أمة الخمسة. في هذا يجب على الرعية طاعة الإمام في المعروف لا في المعصية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن أيينة سألت زيد بن أسلم عنها أي أن أولي الأمر في هذه الآية ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله.
faqala iqra ma qablaha ta'rif. Faqara'tu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil 'adl. Fi dzikril 'adl was siyasah wa dzikri sayril ulama was salatin. I'lam wa tayaqqan ayyuhal hudur. Anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtara min bani Adam ta'ifatain. Wahum al-anbiya alim salatu wassalam. Liyubayyinu lil'ibad ala ibadati ad-dalil. Wa yuwaddikhu lahum ila ma'tid as-sabil. Wa ikhtara al-muluk lifadil ibad. Yakni khimayatahum min iktida'i ba'dihim ala ba'din. Wa mulkim azmatul ibram wan naqb. Farabata bihim masalih khalqi fi ma'ashihim bi hikmatih. Wa ahallahum ashrafa mahallin bi qudratih. Kama yusma'u fil akhbar asultan dhillullah fi ardih. Fayambiri ayyu'lama anna man a'tahu Allah darajatal muluk fasultan. Wariyasah kama fi jumhuriyati Indonesia. Wa ja'alallah dhillahu fil ard fa inna wajibu al khalqi mahabbatuh. Yajibu alal khalqi mahabbatuh. Wa yazuhum muta'abatu wa ta'atuh. Wa la yazuzu lahum ma'siyatu wa munza'atuh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa. Fayambaghi likulli man atahu ad-din ayyuhibbal muluk biswas salatin wa ayyutiyahum fima ya'muruna wa ya'lam anna Allah ta'ala yu'ti sultana wal mamlaka wa annahu yu'ti mulkahu man yasha. Kama qala fi muhkami tanzili qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadil khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Was sultanul adil man adala bainal ibad wa hadzara minal jawr wal fasad. Was sultan adh-dhalim syukmun la yabqa mulkuh wa la yadum. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam al mulku yabqa ma'al kufri wa la yabqa ma'adh dhulm. Wa fi riwayatin hadha min maqalati Sayyidina Ali karrama wajah. Wa fi tarikh anna al-majus malakul alam 4,000 sanah. Wa kanatil mamlaka fihim wa innama damat mamlakah bi'adlihim fir ra'iyah wa khifdhihim bisawiyah wa innahum ma kanu yaruna dhulma wal jawr fi dinihim wa millatihim jaizun. Wa amaru bi'adlihim al-bilad wa ansaful ibad wa qad ja'a fil khabar anna Allah jalla dzikruh awha ila Daud alaihissalam an anhi qaumak an sabbi mulukil ajam fa innahum ammarud dunya wa auta'uha ibadi wa autanuha ibadi. Para hadirin hadirat, mohon maaf kalau tidak paham, biar tidak paham, nanti lama-lama paham juga. Bagaimana Nahdlatul Ulama yang selalu memberikan dukungan dalam kebaikan kepada pemerintah, khususnya pada presiden. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Umum kita, tidak bisa diragukan lagi. Selama pemerintah tidak mengajak kekufuran dan kefasikan, tetap akan mendapatkan dukungan yang kuat, terutama dari Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, keadilan, terutama bagaimana memperjuangkan nasib rakyat, dan ini sudah menjadi karakter Bapak Presiden kita.
selalu berpikiran untuk rakyat. Kita berikan husnudzon pada beliau agar terus bisa memperbaiki apa yang selama ini tampak kurang. Mungkin masih ada, bahkan saya yakin masih ada persediaan, masih ada senjata-senjata pamungkas untuk mengatasi semua masalah-masalah yang dihadapi ini. Di samping kita memohon kepada Allah, mendoakan pada para pejabat kita, khususnya Bapak Presiden kita, Ibu Gubernur kita. Karena Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, kalau saya punya doa yang mustajab, yang kabul, yang cesplung, doa itu akan saya panjatkan untuk pemerintah saya. Doa itu akan saya hadiahkan pada pemimpin saya, presiden saya. Kalau presiden dan pemimpin kita baik, bersungguh-sungguh, bersemangat memperjuangkan umat dan rakyat, maka doa ini akan kabul dan yang menerima manfaat adalah rakyat. Semoga Bapak Presiden kita diberikan sehat afiah, selalu dalam lindungan Allah, dan pemikiran-pemikiran yang cemerlang, agar rakyat umat yang besar ini akan bisa segera menerima sebagaimana apa yang mereka harapkan. Sehingga negara ini penuh dengan kemakmuran dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Semoga Allah memudahkan semuanya itu. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, kalau diizinkan doa kami serahkan pada Ki Anwar Iskandar. Kalau diizinkan. Untuk saya demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Ki Haji Anwar Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden dan hadirat sekalian yang mulia, marilah sejenak kita menengadahkan tangan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kebaikan kita bersama, kebaikan negara tercinta kita, kebaikan presiden kita, dan seluruh pemimpin-pemimpin kita, serta kebaikan seluruh rakyat se-Indonesia. Dan untuk itu marilah bersama-sama kita membaca Ummul Quran. Ala ma nawaina wa ala ma nawassalafus sholih. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana'u kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa masyayikhina wa masyayil muslimin 'ammah. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ya Allah, Ya Allah, Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa-dosa seluruh rakyat kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami, khususnya berilah kekuatan kepada Presiden kami, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, agar dapat memimpin kita menuju negara yang kedaulatannya terjaga dengan baik, yang keamanan, ketertiban, dan stabilitasnya terjaga dengan baik, sehingga beliau bisa memimpin kami menuju Indonesia yang mandiri, menuju Indonesia yang benar-benar melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, yaitu menuju sebuah negara adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi biha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al khayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam bi rahmati arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya warga Nahdlatul Ulama, umat Islam, dan seluruh bangsa Indonesia ini menjadi warga yang bersatu, menjalankan persatuan Indonesia, karena persatuan itu penting untuk menjadi modal sosial bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara menuju negara yang maju, menuju negara yang mandiri, menuju negara yang terbebas dari segala macam penjajahan. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya waddin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa sallim auladana wa dhurriyyatina wa sallim Indonesia ya Allah wa sallim Indonesia min afatid dunya waddin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jauhkanlah negeri ini, pemimpin kami terutama, dari mara bahaya, dari segala macam penghalang yang bisa mengganggu terhadap ketertiban, keamanan, stabilitas, dan mengganggu terhadap kelancaran pembangunan bangsa dan negara. Selamatkanlah negeri ini dari musibah. Selamatkanlah negeri ini dari bala'id dunya wa bala'il akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala khair khalqi Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sekaligus menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Pak Yuza juga udah standby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas segala kebaikan, kedamaian yang diberikan kepada bangsa kita, dan atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini pada kegiatan penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran PBNU yang menyelenggarakan acara mulia ini, dihadiri Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang saya hormati, Wakil Rais Am PBNU yang sekaligus adalah Ketua MUI Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, Ketua PWNU Jawa Timur Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz yang saya hormati, Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori yang saya hormati, yang saya muliakan para kiai alim ulama, para ibu nyai, para santri dan santriwati, kiai sepuh yang hadir dalam konferensi besar ini. Gubernur Jawa Timur, Saudari Khofifah Indar Parawansa, yang sekaligus adalah Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, beserta jajaran Forkopimda Jawa Timur yang hadir, para Menteri Koordinator yang hadir, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang turut hadir hari ini, Menteri Koordinator Pangan, Saudara Zulkifli Hasan,
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Saudara Bahlil Lahadalia. Kok tepuk tangannya keras banget? Apa gara-gara harga BBM gak naik? Yang bikin gak naik presiden, bukan Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi. Menteri Sosial yang juga adalah Sekjen PBNU Saudara Saifullah Yusuf. Lebih dikenal Gus Ipul. Coba cek pakai kaos kaki enggak? Waktu saya kenal dulu nggak pakai kaos kaki. Sekarang udah jadi menteri. Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar yang saya hormati. Menteri Agraria dan Tata Ruang Saudara Nusron Wahid. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU Saudari Arifah Khairi Fauzi. Ini kabinet merah putih ini banyak sekali NU-nya ya. NU memang hebat. Selalu berada di mana-mana. Ya. Semua partai NU hadir. Jadi NU nggak pernah kalah. Hebat, hebat. Kalau belajar politik sebetulnya harus dari NU. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Coba kalau datang ke NU, tentara pun pakai kopiah. Polisi pakai kopiah. Gitu. Padahal nggak ada dalam peraturan. Nggak ada. PDL, topinya ini kan ditentukan. Berarti harus dirubah ya. PDL atau PDH kalau datang ke tempat NU atau Muhammadiyah harus pakai kopiah. Sekretaris Kabinet RI Saudara Teddy Indra Wijaya. Gimana sih ini? Bahlil sekarang Teddy. Yang saya hormati para kiai mustasyar, Dewan Penasihat, Rois Suriah, pengawas, Katib, Awan NU, para ulama terpandang, pimpinan dan keluarga besar Ansor, Fatayat NU dan Muslimat NU yang saya hormati. Para pengurus PBNU, PWNU, dan PCNU seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Para kiai pengasuh pondok pesantren dan zuriyah keturunan Syekhona Khalil Bangkalan yang tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya, serta seluruh hadirin undangan dan rekan-rekan pers media yang hadir. Hadir di sini juga mantan Ketua Umum PBNU 2010-2021 Kiai Haji Said Agil Siraj. Rois Suriah
Syekh Ali Akbar Marbun dari Medan. Pengasuh pesantren Lirboyo Kiai Haji Kafabihi Mahrus. Pengasuh pesantren Sukorejo Situbondo Loro Azaim Ibrahimi. Pengasuh pesantren Ora Aji Sleman Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Pengasuh pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Pengasuh pesantren Sarang Rembang Kiai Haji Ubab Maimun. Pengasuh pesantren Saikona Khalil Bangkalan Lora Nazih Asyal. Bendara Umum PBNU Gus Gutfan Arif. Pengasuh pesantren Bina Insan Mulia Kiai Haji Imam Jazuli. Pengasuh pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun Zubair tadi sudah ya. Bunyai Masruroh. Rais Suryoh PBNU Kiai Haji Profesor Muhammad Nuh. Terima kasih. Pimpinan pondok pesantren semuanya yang saya hormati. Di sini ada 67, jadi saya tidak sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kecuali diperintah oleh Rois Am, saya bacakan semua ini. Saudara-saudara, saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di acara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Memang saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nyaman dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, masalah memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil, karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta. Dan yang putri saya memang dari NU. Dan juga ada satu ciri khas yang saya dari dulu perhatikan, bahwa Nahdlatul Ulama adalah memang organisasi keagamaan, tapi sangat nasionalis, sangat patriotik, sangat cinta tanah air. Jadi agamis tapi nasionalis dan patriotik. Sampai-sampai lagunya NU yang ditulis atau dibuat sebelum Indonesia merdeka, tapi sudah mengandung nilai-nilai cinta tanah air yang luar biasa. Dan ini masih dipertahankan. Setiap acara NU saya perhatikan lagu Syuhbanul Waton tidak pernah tidak dinyanyikan. Terima kasih
Bahkan nyanyinya itu tangannya pun harus kepalan. Kepalan. Ini luar biasa ini. Ini belum ada Kopassus. NU sudah lebih dari Kopassus. Sekarang apa itu ya? TNI kan ada itu. Kalau foto, salam komando. NU sudah dulu sebelum kemerdekaan sudah salam komando itu. Jadi saya terima kasih saya diundang dan terima kasih atas dukungan keluarga besar NU. Keluarga besar NU selalu tampil di saat bangsa Indonesia dalam keadaan sulit. Keluarga besar NU adalah faktor stabilisator, faktor yang bisa membuat aman bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian. Karena itu saya yakin dan percaya bahwa Nahdlatul Ulama akan selalu punya peranan yang positif, yang baik untuk bangsa dan negara. Nahdlatul Ulama organisasi para kiai, para ulama. Para kiai dan para ulama adalah menurut saya tokoh-tokoh yang paling dekat dengan rakyat. Paling dekat apalagi dengan rakyat di pedesaan. Karena itu para kiai, para ulama faham, mengerti apa yang dirasakan rakyat. Para kiai dan para ulama merasakan apa yang dirasakan rakyat paling bawah. Karena itu ada suatu perkembangan alamiah. Karena tentara, pejuang, polisi dan aparat juga berasal dari rakyat. Karena itu ulama, pemerintahan, tentara, kepolisian sesungguhnya faham dan mengerti perasaan rakyat. Boleh lanjut? Ini harus patuh sama kiai. Kalau di sini di istana nanti kiai patuh sama saya. Gitu. Itu namanya ulama sama umaroh bersatu untuk negara dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita mengerti apa yang dirasakan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, saya dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024 di hadapan seluruh rakyat. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan segala perundang-undangan yang berlaku. Saya disumpah, saya harus menjalankan. Dan kita tidak perlu pura-pura. Kita tidak perlu bicara manis-manis karena itu memang sering bangsa Indonesia
suka bicara yang manis-manis di depan. Kita kadang-kadang tidak mau bicara apa adanya, tapi saya kira sudah saatnya kita bicara apa adanya. Bahwa setelah sekian puluh tahun kita merdeka, apalagi sudah saya menjadi presiden, saya melihat data-data, fakta-fakta, saya merasa bahwa sesungguhnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang kita membiarkan. Penyimpangan-penyimpangan ini menurut keyakinan saya inilah yang membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang di mana kita harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa, memperkaya segelintir orang saja, bahkan kekayaan tersebut terlalu banyak mengalir ke luar negeri, tidak tinggal di bangsa Indonesia. Jadi kesulitan yang kita alami sekarang, kita harus berani menghadapi. Kita harus berani menghadapi kenyataan. Karena itu saya di depan konferensi besar ini, walaupun penutupan, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa pandangan saya. Yang pertama, hanya bangsa yang bodoh yang akan meneruskan suatu sistem di mana kekayaan bangsa tidak tinggal di bangsa itu. Saudara-saudara sekalian, saya baru kurang lebih 18 bulan memimpin pemerintahan. Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan. Kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama. Tapi saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan. Supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti. Saudara-saudara sekalian, saya baru saja tadi meresmikan 1.151 kilometer jalan desa, jalan daerah. 1.000 kilometer jalan ini memakan anggaran 5,4 triliun. 5,4 triliun bisa membangun 1.000 kilometer. Bayangkan kalau 20 triliun. Berapa ribu jalan yang bisa kita bangun? Berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita? Berapa puluh ribu sekolah yang bisa kita perbaiki? Saudara-saudara, 5 triliun
1000 kilometer. Kita butuh ribuan kilometer jalan. Kita butuh ribuan jembatan. Kita butuh ribuan kilometer kereta api. Saudara-saudara sekalian. Dan begitu banyak uang kita menguap, hilang. Dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini. Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Yang tidak sesuai peraturan. Yang bikin kebun di hutan lindung. Yang memalsukan laporan. Kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin. Tambang-tambang tanpa izin. Jadi dianggap seolah-olah nggak ada negara. Ada satu tambang yang sudah dijalankan 8 tahun tanpa izin. Tenang saja dia. Dan ada tambang-tambang yang tiap bulan keluar ratusan miliar rupiah. Tiap bulan. Emas, perak, logam-logam yang sangat mahal. Sampai hari ini penyelundupan masih berjalan. Sudah kita kerahkan angkatan laut. Sudah kita kerahkan bea cukai. Sudah kita kerahkan ribuan prajurit. Masih saja. Saudara-saudara. Jadi memang usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar. Negara kita luas. Dan negara kita sangat kaya. Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia. Ini tidak ringan. Ini tidak ringan. Saya mengerti ini tidak ringan. Tapi apa boleh buat? Apapun harus kita kerjakan untuk supaya negara kita selamat. Tidak ada negara yang bisa selamat kalau resourcesnya, sumber-sumber dayanya diambil terus. Rakyat banyak yang miskin. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menampilkan beberapa angka. Angka ini mungkin tidak menyenangkan bagi banyak pihak, tapi harus kita hadapi. Saudara-saudara, kita mengerti dan kita paham bahwa selama 7 tahun belakangan ini dikatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 5% tiap tahun. 7 tahun kali 5 berarti 35% pertumbuhannya. Logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30%, 35%. Tapi kenyataannya itu yang saya katakan, saya merasa ditohok. Waktu saya jadi presiden, ini data ini muncul katakanlah 2 bulan setelah jadi presiden.
kenyataan bahwa setelah 7 tahun tumbuh 5%, masa penduduk miskin tambah? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Yang kelas menengah, yang sudah tadinya lepas dari kemiskinan, turun. Saudara-saudara, katanya negara tambah kaya 30%. Tok rakyat miskin tambah. Kemudian kelas menengah berkurang. Dan ini juga yang harus kita waspadai, bahwa yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang. Jadi saya kembali, saudara-saudara, bahwa akhirnya harus kita lihat bahwa ini berarti sistem kita keliru. Sistem ini keliru. Karena apa? Kalau orang miskin tambah, yang menengah juga berkurang, berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang saja. Dan ini tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kita, cita-cita kemerdekaan kita. Tidak sesuai dengan keinginan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita merdeka, kita ingin rakyat kita hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Dan kemakmuran tidak bisa dengan sistem yang keliru seperti ini. Ini yang saya yakini dan ini yang akan saya kerjakan untuk saya penuhi sumpah saya kepada rakyat untuk menjaga kepentingan rakyat sesuai dengan sumpah saya waktu saya dilantik, saudara-saudara sekalian. Saya sudah katakan dalam buku saya belasan tahun yang lalu dan belum pernah dibantah sampai hari ini. Belum ada profesor-profesor ekonomi yang bisa bantah saya. Padahal saya bukan ahli ekonomi. Tapi angka adalah angka. Matematik adalah matematik. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan belasan tahun yang lalu, yang terjadi di Indonesia ini adalah mengalir keluar kekayaan bangsa Indonesia ke luar negeri. Dalam bahasa yang keren, bahasa Inggris, yang terjadi adalah net outflow of national wealth. Kekayaan nasional kita mengalir ke luar negeri. Dan sekarang ini diakui oleh PBB. Angka-angka PBB mendukung premis saya sekian belas tahun yang lalu. Dari PBB, Comtrade, ya, United Nations Comtrade, yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional kita. Kalau kita lihat selama 22 tahun, bangsa Indonesia sebagai bangsa sebenarnya telah untung. Hanya 5 tahun kita tidak untung. Agak kurang. Tapi dari 22 tahun, 17 tahun kita untung. Dan keuntungan kita adalah 436 miliar dolar selama 22 tahun. Kali 17.000, berapa triliun. Kemudian kalau kita lihat selama 42 tahun, kekayaan kita sebenarnya adalah 683 miliar dolar. Kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah, ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar. Kalau darah kita, tiap hari darah kita keluar, di ujungnya badan kita kolaps, mati. Begitu kayanya Republik kita. Tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Saudara-saudara sekalian. Jadi
Kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun uang yang keluar itu 343 miliar. Jadi keuntungan 436, yang keluar 343. Yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar. Ini angka di depan kita. Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita ambil kesimpulan? Ternyata sekali lagi dari PBB yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB. Kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000 triliun. 15.000 triliun. Saudara-saudara, ini semua data keluar. Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, ya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Saudara-saudara, kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar tiap tahun. 2.500 triliun tiap tahun. Saudara-saudara sekalian. Dan ini sedang saya perbaiki semua. Saudara-saudara, ada perusahaan milik negara, BUMN, jumlahnya luar biasa. Waktu saya jadi presiden, saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya 1.000 lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa Menseknek? Kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Nggak ada yang untung, rugi terus. Perusahaan negara milik rakyat 200, kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah. Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240. Ya benar, Menseknek 240. Itu kalau dihitung umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris, itu 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing 50 juta rupiah sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi. Saudara-saudara, sudah kita tutup. Kita menghemat triliunan hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang nggak benar. Dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka. Jadi saya perintahkan
bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.